Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ina Ramhobati dengan NIM 2220020 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada mata kuliah Geometri Analitik, saya akan menjelaskan tentang vektor bidang, di mana kita akan mengetahui bersama bahwa vektor bidang itu seperti apa. Nah, vektor pada bidang atau dua dimensi. Kita akan ketahui di sini, yang pertama itu vektor posisi, yang kedua menyatakan vektor pada bidang, yang ketiga panjang vektor pada bidang, masih ada lagi yang sifat-sifat pada bidang. Mohon maaf, salah pengetikan. Yang kelima itu vektor satuan pada bidang, dan terakhir itu perkalian skalar dua vektor pada bidang. Ya, sekarang saya akan menjelaskan vektor posisi dan vektor satuan. Nah, vektor posisi suatu titik adalah suatu vektor yang pangkalnya berada pada koordinat atau titik 0,0 dan ujungnya berada di vektor posisi sebuah titik A dinyatakan dengan lambang A kecil. Misalnya vektor posisi titik P 3,1 adalah P sama dengan XY. Nah, di sini saya akan menjelaskan vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satuan-satuan dalam suatu bidang atau dimensi. Vektor satuan yang searah sumbu X dinamakan dengan Y, dan vektor satuan yang searah dengan sumbu Y dinamakan dengan J. Sehingga setiap vektor dapat dinyatakan sebagai vektor posisi AI tambah BJ. Nah, sekarang kita masuk pada menyatakan vektor pada bidang. Nah, di sini kita gunakan sistem koordinat Cartesius untuk memudahkan dalam memahami konsep vektor dalam bidang atau dua dimensi. Sekarang kita perhatikan contoh gambar di samping. Kita ketahui vektor OA itu sama dengan 3i dan OB sama dengan 2j. Kita perhatikan bersama gambar di samping ini. Kemudian kita berdasarkan aturan penjumlahan diperoleh itu OR sama dengan A tambah AP, OA tambah OB, dan OR itu sama dengan 3i tambah 2j. Dari gambar samping tadi kita peroleh 3i tambah 2j yang P itu 3,2. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat aljabar vektor pada bidang. Kita misalkan terdapat vektor A, B, C, dan O. Jika M dan N bilangan real atau skalar, akan berlaku pada beberapa sifat. Nah, yang pertama itu jika vektor A sama dengan vektor B, maka X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Sekarang kita masuk pada penjumlahan. Jika diketahui vektor D itu sama dengan vektor A tambah vektor B, maka vektor D itu sama dengan X1 tambah X2 Y1 tambah Y2. Sama halnya dengan perkalian ini yang di bawah. Yang jika di vektor D itu sama dengan M vektor A, maka vektor D sama dengan M X1 M Y1. Dan lawan dari vektor A itu adalah min D, min vektor D sama dengan min X1 min Y1. Dan terakhir itu adalah vektor A tambah vektor B sama dengan B tambah vektor A.
Nah, sekarang kita masuk pada panjang vektor pada bidang. Nah, dalam menentukan panjang vektor pada suatu bidang, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kita perhatikan gambar di samping. Jika R menyatakan OP vektor R kuadrat, nah dapat dinyatakan dengan vektor R itu sama dengan XI tambah YJ. Sekarang bisa kita cari dengan persamaan kuadrat. Akar dari X2 tambah Y2. Nah, dengan kita cari panjang vektor R dan kita kalikan akar dari X2 tambah Y2. Dan kita dapat hasilnya panjang vektor itu R sama dengan akar dari X2 tambah Y2. Itu hasilnya. Nah, dan sekarang kita masuk pada vektor satuan pada bidang. Misalkan diketahui sudut vektor A itu sama dengan B. Vektor ini mempunyai panjang A itu sama dengan akar dari X2 tambah Y2. Jadi vektor satuan yang searah dengan vektor A itu adalah B. Tersebut dibagi dengan panjangnya dengan persamaan umum, yaitu A sama dengan A dibagi dengan A. Itu hasilnya. Sekarang kita masuk pada perkalian skalar dua vektor pada bidang. Nah, kita misalkan diberikan dua vektor, yaitu vektor A dan B yang membentuk sudut theta. Dan kita perhatikan gambar di bawah ini. Jadi vektor A dan vektor B itu sudutnya itu, misalnya itu kita lingkar sudut theta. Jadi vektor A dan vektor B itu sudut theta itu berarti perkalian skalar adalah dan kalau misalnya yang diketahui adalah panjang vektor A dan vektor B, serta kita akan menggunakan persamaan ini, yang vektor A dikali dengan vektor B itu sama dengan A B dengan cos theta. Dan sama halnya dengan vektor A dikali dengan vektor B itu sama dengan X1 Y1 dikali dengan X2 Y2, jadi sama dengan X1 X2 tambah dengan Y1 Y2. Itu sama halnya dengan persamaan yang pertama tadi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal vektor. Nah, contoh soal vektor, di sini kita akan ketahui proyeksi skalar 2U tambah 3V pada V itu adalah, nah contoh soal tadi kan proyeksi skalar 2U tambah 3V. Nah, di sini dimana kita akan menyelesaikan dan kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, kita akan ketahui 2U tambah 3V itu kita misalkan R. Jadi R sama dengan 2U tambah 3V. Jadi R sama dengan 2. Kita akan kalikan 1 min 2 3. Dan tadi 3V itu tambahkan 3. 2 3 min 1. Jadi sama dengan, nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hasil di samping ini? Nah, kita akan kalikan, kita akan tambahkan itu 1 tambah 1 hasilnya dari kita dapat hasil 2, dan 3 tambah 3 itu dapat hasilnya 6, dan min 2 tambah 2 itu dapat hasilnya min 4, dan 3 kali 3 dapat hasilnya 9, 3 tambah 3 dapat hasilnya 6, dan min 1 ditambah dengan 2 dapat hasilnya 3. Nah,
Hasil dari 2 tambah 6 min 4 tambah 9, 6 kurang 3. Jadi kita dapatkan hasilnya 2 tambah 6 itu sama dengan 8. Min 4 tambah 9 itu 5. Jadi 6 kurang 3 itu tetap hasilnya 3. Kan di sini dikurangkan toh. Jadi dapat hasilnya tetap 3. Nah, kita proyeksi vektor R itu pada V. Nah, kita misalkan namanya S itu adalah S itu sama dengan R kali V itu dibagi dengan V. Nah, sekarang kita akan jadi S itu adalah itu sama dengan hasil dari 8, 5, 3 itu kita kalikan dengan dari ruas kanan tadi yang tambah 3. 2, 3, min 1. Sekarang kita bagi dengan akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 1 pangkat 2. Nah, hasil dari 8 kali 2 itu 16, 5 kali 3 15, dan hasil dari 3 kali min 1 itu hasilnya min 3. Sekarang kita akan kalikan yang bagian penyebutnya. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 1 pangkat 2 hasilnya akar 14. Nah, sekarang S. Hasil dari 16 tambah 15 dikurang 3 itu 28. Dan penyebutnya itu 14. Ini sama dengan 28 dibagi akar 14. Dan sekarang kita kalikan pada akar 14 bagi akar 14. Jadi kita akan dapat hasil 28 bagi 14 akar 14 itu sama dengan 2 akar 14. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata dan penjelasan kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.